Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Para pemirsa, para sahabat yang mudah-mudahan selalu di dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita semua selalu berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa seluruh umat Islam, orang mukmin yang menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik, yang muttaqin, yang hari-hari yang akan datang jauh lebih baik daripada yang telah lewat. Pemirsa, mari bersama kali ini kita membahas tentang silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyabsutallahu fi rizqih wa yunsa'allahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa suka atau ingin, tentu saja ingin, untuk Allah meluaskan rezekinya, memberkahi rezekinya, dan memanjangkan umurnya, maka Rasulullah mengatakan, sambunglah tali silaturahim. Rawahu Al-Bukhari. Menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, hablum minan nas, apalagi dengan kerabat, adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Menjadi upaya yang harus senantiasa kita upayakan dengan sekuat tenaga agar bukan hanya hablum minallah, ibadah kepada Allah saja yang baik, tetapi juga kepada sesama manusia. Satu saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu majelis, diceritakan oleh Al-Asbihani, beliau mengatakan, jangan duduk bersama kita orang yang memutus tali silaturahim. Lalu tiba-tiba berdirilah seorang pemuda yang tadi berkumpul bersama Rasulullah, bersama kita semua. Kemudian dia pergi meninggalkan majelis itu. Tak selang berapa lama, pemuda ini kemudian mendatangi baginda Rasul atau mendatangi kembali majelis ini dan mengatakan kepada orang yang ada di majelis itu bahwa dia telah lama tidak bertegur sapa dengan kholahnya, dengan bibinya. Lalu saat dia mendengar Rasulullah menyatakan itu, maka dia kemudian keluar dari majelis untuk meminta maaf kepada bibinya, dan demikian pula yang dilakukan oleh bibinya kepada dia. Rasulullah saat itu kemudian menyatakan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat tidak turun pada satu kaum, satu komunitas di mana di dalamnya ada orang, ada pelaku pemutus tali silaturahim. Menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa memutus hubungan kekerabatan, memutus silaturahim tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan lingkungannya, membahayakan komunitasnya. Sebagai muslim yang baik, jangan sampai menjadi orang yang menghalangi rahmat Allah pada orang-orang di sekelilingnya karena dia menjadi orang yang memutus atau menjadi pelaku yang memutus tali silaturahim. Yang terakhir, para pemirsa, bagaimana kemudian kita menyikapi keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bersilaturahim secara langsung atau kontak fisik di era sosial dan physical distancing ini. Ada banyak fasilitas, ada banyak cara, apalagi
sekarang telah banyak sekali media di era keterbukaan teknologi ini, kita masih tetap bisa melakukan komunikasi dengan baik, menyambung hubungan-hubungan yang retak, terutama yang telah terputus, dengan berkomunikasi lewat media sosial, lewat video call, dan beberapa fasilitas yang sekarang telah tersedia. Maka tentu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menyambung kembali kekerabatan, mengharmonisasikan kembali hubungan-hubungan yang tidak harmonis dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, utamanya dengan kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya orang yang memutus tali silaturahim sangat membahayakan dirinya sendiri, sebab rahmat Allah tidak akan turun padanya dan juga tidak akan turun kepada kaum yang dimana di situ ada orang yang suka sekali memutus tali silaturahim. Yang terakhir akan saya bacakan dari At-Tabrani fil Al-Awsat an Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mujtami'un faqala ya ma'syaral muslimin ittaqullah wasilu arhamakum fa innahu laysa min thawabin asra'a min silaturrahim. Keluar bersama kita, menemui kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, wahai orang-orang muslim, takutlah kalian pada Allah, bertakwalah kalian pada Allah, sambunglah tali silaturahim di antara kalian, karena sesungguhnya tidak ada pahala yang lebih cepat ditunaikan daripada pahala orang yang menyambung silaturahim. Wa iyyakum wal baghya, takutlah kalian pada berbuat aniaya, fa innahu laisa min uqubah asra'a min uqubati baghi, karena sesungguhnya tidak ada siksa yang lebih cepat akan diturunkan kecuali pada orang yang berbuat aniaya. Lalu yang ketiga, wa iyyakum uququl walidain, takutlah kalian pada berani kepada kedua orang tua. Fa inna rihal jannah yujadu min masirati alfi'am, karena sesungguhnya bau surga dapat ditemukan dalam perjalanan 1000 tahun. Wallahi la yajiduha akun wala qati'ur rahimin wala syekhun zanin wala jarun azarahu khayala innamal kibriya lillahi rabbil alamin. Wallahi, demi Allah, tidak akan menemukan bau surga orang yang berani kepada kedua orang tua, orang yang memutus tali silaturahim, orang tua yang berbuat zina, wala jarun azarahu khuyala, dan orang yang menyeret pakaiannya, menyeret sarungnya karena congkak, karena sombong. Innamal kibriya lillahi rabbil alamin, karena sesungguhnya kebesaran hanyalah milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Cukuplah hadis-hadis Rasul tadi menjadi pengingat bagi kita agar kita bersegera untuk menyambung kembali kekerabatan, menyambung kembali tali silaturahim, dan agar kita tidak termasuk di dalam golongan orang yang memutus tali silaturahim. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pribadi yang baik kepada sesama umat manusia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.